Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PAI. Selamat datang di Atulab Podcast, podcastnya PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nina Solihah. Di sini saya akan berbincang dengan narasumber di Atulab Podcast, yang mana Atulab Podcast ini adalah salah satu podcast perdana kami setelah kuliah offline di PAI Official Channel ini. Jadi sekarang kami telah menghadirkan narasumber yang menurut saya itu sangat luar biasa. Jadi beliau ini saya yakin ya di masa depan Indonesia tuh pasti sangat memerlukan beliau gitu. Langsung saja kita panggil narasumber kita. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini tuh Kang Ihsan ini merupakan mahasiswa PAI semester 5. Beliau ini salah satu pengembang pendidikan di masyarakat yang sangat berpotensi gitu. Nah, sebelumnya apa kabar Kang Ihsan? Alhamdulillah baik. Insya Allah baik. Di tengah-tengah keadaan cuaca yang tidak menentu, insya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya kita harus kenal lebih dalam dulu ya mengenai Kang Ihsan. Nih Kang Ihsan, kita tuh kepo gitu. Karena anak mahasiswa UIN itu kan dari berbagai daerah atau misalkan ada juga yang dari Bandung. Kalau Kang Ihsan ini termasuk orang asli Bandung kah atau gimana? Izin menceritakan mungkin ya, saya asli dari Lampung. Saya lahir di Lampung, besar di Lampung sampai lulus SD. Setelah lulus SD saya merantau ke Bandung, melanjutkan pendidikan saya sekolah. Saya pesantren di Pondok Pesantren Modern Asur sampai lulus SMA, seperti itu. Jadi Kang Ihsan ini terbilang perantau gitu ya. Betul. Rantau dari Lampung ke Bandung. Lampung ke Bandung cukup jauh ya teman-teman. Jadi penasaran nih, kenapa sih Ihsan kok dari Lampung bisa ke Bandung, kenapa gak ke Jakarta gitu, kok milihnya Bandung gitu, sedangkan maksudnya ada kota-kota yang lebih dekat dari Lampung, kenapa harus Bandung? Ya, jujur saja mungkin Bandung dan Lampung ini sangat berbeda jauh menurut saya pribadi. Lampung dalam hal misalkan segi pembangunan, Lampung masih sangat tertinggal jauh dengan Bandung. Dengan Bandung yang sudah semaju ini, sudah semegah ini, sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan pun dalam tingkat pendidikan itu kota Bandung sudah bagus. Sedangkan Lampung yang memiliki luas wilayah yang sangat luas atau lebih luas daripada kota Bandung, itu belum bisa memaksimalkan wilayah yang dia punya, sehingga pembangunan di Lampung sendiri itu sangat masih kurang lah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali pemuda-pemuda dari Lampung itu sejak lulus SD, lulus SMP atau lulus SMA, mereka tidak bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi untuk kuliah atau misalkan untuk kerja dan sebagainya. Kenapa? Karena kurangnya lowongan pekerjaan dan sehingga mereka merantau ke kota-kota di luar Lampung, bahkan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk lagi-lagi untuk menyambung kehidupan mereka, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan ya, kenapa Kang Ihsan maksudnya hijrah ke Bandung itu salah satunya untuk memfasilitasi mungkin perjalanan cita-cita Kang Ihsan bisa diwujudkan di Bandung. Betul. Nah, jadi sekarang kan Kang Ihsan ini mahasiswa semester 5. Setelah saya baca CV-nya itu, Masya Allah ya, beliau itu sangat padat sekali dengan berbagai profesi mungkin. Jadi mahasiswa, aktivis, organisasi. Nah, sekarang selain itu kesibukannya apa aja sih Kang sekarang gitu? Oke, kalau kesibukan sekarang selain kuliah, saya mengajar di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Ujung Berung setiap hari Minggu. Juga bulan-bulan kemarin saya mengajar privat, Quran privat itu Senin sampai Kamis setelah ba'da maghrib. Untuk organisasi mungkin saya aktif organisasi kalau di kampus saya aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai ketua bidang pengembangan intelektual. Saya juga aktif di ekstra kampus di Himpunan Mahasiswa Islam
sebagai kader. Jika di masyarakat, saya aktif berkegiatan di Rumah Baca Ujung Berung, di Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Bandung, Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu mungkin saya jadi pembina Forum Anak di Kelurahan Cigending di Ujung Berung. Saya sedang membangun juga penerbit yang saya rintis pribadi dengan teman-teman lainnya. Selain itu saya aktif berkegiatan di kabupaten dan saat ini diamanahi sebagai Duta Baca Jawa Barat perwakilan Kabupaten Bandung 2022. Seperti itu. Wow, Masya Allah teman-teman, sudah kita dengarkan ya bahwa prestasi beliau itu sangat banyak sekali, dan kalian bisa lihat beliau adalah Duta Baca Jawa Barat 2022. Tepuk tangan dong buat beliau, Masya Allah. Nah, gini, sebagai mahasiswa gitu, kan banyak orang tuh mengeluh dengan kepadatannya gitu, Kang. Sedangkan kan Kang Ihsan ini, Masya Allah ya, banyak organisasi, ikut kegiatan-kegiatan sosial juga di luar kampus. Gimana sih tips cara membagi waktunya Kang Ihsan tuh dalam membagi waktu antara bidang ini atau antara kuliah, kegiatan sosial atau apa gitu? Gimana sih cara membagi waktunya, Kang? Kalau bicara tentang membagi waktu, saya sempat jujur saya sempat kewalahan. Saya aktif itu mulai banyak kegiatan itu dari semester 3, karena semester 1 itu masih mungkin hanya kuliah dan mengajar di madrasah. Tapi selama semester 3 saya aktif berkegiatan, khususnya berkegiatan literasi. Saya tadi aktif di masyarakat, di sosial, dengan diskusi juga dengan para tokoh, para pegiat literasi di Jawa Barat, di Indonesia. Jujur sangat kewalahan awalnya itu dalam hal membagi waktu. Gimana sih gitu kan, udah mau kuliah, ngajar, organisasi, bingung nih gitu kan. Apalagi kalau misalkan di organisasi pun diamanahi untuk menjabat atau di bidang tertentu seperti itu. Ada tanggung jawab di sana. Tapi lagi-lagi kalau saya pribadi, mungkin teman-teman pun sudah banyak yang tahu skala prioritas, teori skala prioritas, di mana yang memang dijelaskan ada 4 bagan di sana, ada 4 bagan. Yang pertama penting dan urgent gitu. Yang kedua penting tidak urgent. Yang ketiga urgent tapi tidak penting. Yang keempat penting tidak urgent dan tidak penting. Nah, saya memakai konsep seperti itu, teman-teman. Saya melaksanakan teori itu dalam kehidupan pribadi saya. Saya ketika kewalahan, misalkan dalam aktivitas saya menyusun apa nih skala prioritas dari hal terbesar sampai hal terkecil. Apa nih kewajiban yang harus saya tempuh, saya laksanakan. Misalkan dalam hal dunia, kalau kuliah itu kan pasti ya. Kalau kuliah pasti. Mungkin selain kuliah, dalam organisasi saya susun mana nih yang paling prioritas, mana yang memang saya di sana dibutuhkan dan mempunyai tanggung jawab besar, paling besar dibanding dengan organisasi-organisasi lainnya. Misalkan selain kuliah, saya aktif saat ini diamanahi sebagai Duta Baca Jawa Barat. Maka ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi lainnya yang berbenturan dengan kegiatan Duta Baca, maka saya memprioritaskan kegiatan Duta Baca, karena Duta Baca ini harus saya dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, misalkan seperti itu. Atau di Kabupaten Bandung, karena tahun ini tahun saya yang menjabat, maka harus saya gitu dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi ketika tugas itu bisa didelegasikan atau bisa diwakili oleh orang lain, saya berikan kepada orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya laksanakan setiap harinya. Saya membuat to-do list. Teman-teman mungkin ada yang sudah terbiasa membuat to-do list. Nah, itu harus dilaksanakan setiap harinya gitu, teman-teman, dan dilaksanakan, diaplikasikan. Misalkan dalam malam sebelum besok beraktivitas, kita melis nih kegiatan apa saja yang mau kita lakukan di esok hari, jadwal apa aja yang harus dilakuin misalkan. Nah, hal seperti itu di list, lalu besoknya dikerjakan. Untuk apa? Untuk mempermudah
pekerjaan kita agar kita nggak kewalahan gitu. Kalau misalkan tadi ada yang perlu didelegasikan, maka kita kasihkan nih ke teman, atau misalkan kalau di organisasi ada struktur organisasi, kita delegasikan ke anggota bidang dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tipsnya 3 ya. Yang pertama susun skala prioritas, Betul. yang kedua bikin to-do list. Terus kalau yang ketiga, kalau misalkan masih bisa diwakilkan, boleh nih diwakilkan sama yang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman, penting sekali buat teman-teman yang kalau misalkan mau jadi mahasiswa aktivis gitu ya. Mahasiswa aktivis, bisa nih kita tiru tips dari Kang Ihsan. Nah, tadi kan Kang Ihsan tuh sempat menyinggung tentang duta baca. Ini sangat menarik teman-teman, karena di Indonesia sendiri baca itu sangat minim gitu ya. Bahkan ada yang penelitian bilang tuh 0,01% gitu ya orang literasi Indonesia itu begitu minim gitu. Nah, dari Kak Ihsan nih, gimana sih tipsnya biar anak muda ini tergugah untuk kayak suka gitu, suka baca, terus kayak mereka tuh betah gitu. Dan kan ada ya orang tuh mengeluh baca tuh karena ngantuk, emangnya ada obat gitu ya di buku gitu, kok bisa ngantuk Kak gitu. Gimana sih tips Kak Ihsan nih mengenai literasi bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang nonton? Sebelumnya mungkin tadi sempat disinggung tentang keadaan literasi di Indonesia saat ini. Memang betul, menurut penelitian, banyak penelitian, literasi Indonesia ini, tingkat literasi Indonesia ini kelima terbawah sedunia gitu kan. Itu bisa dibayangkan teman-teman, negara sebesar Indonesia dengan populasi yang sangat banyak, dengan dengan kekayaan yang sangat banyak, tapi kenapa tingkat literasi yang sangat minim? Ini tentu menjadi PR bagi kita semua. Dan ternyata saya sempat berdiskusi dengan Balitbank, badan yang meneliti indeks literasi di Indonesia. Saya berdiskusi dengan mereka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Ada beberapa hal yang memang menjadikan tolak ukur kemajuan literasi atau tingkat literasi yang nantinya itu masuk ke indeks ahli baca. Ada beberapa. Yang pertama, ada akses literasi. Yang kedua, ada budaya literasi. Yang ketiga, ada fasilitas. Dan yang keempat, ada satu lagi, saya lupa lagi. Nah, tapi dari keempat aspek itu, ini empat aspek ini yang diukur oleh Balitbank, oleh peneliti-peneliti tersebut untuk menentukan kualitas literasi gitu kan di setiap negara. Dan di Indonesia ini sendiri, teman-teman, kalau kita bicara tentang minat literasi itu sebetulnya tinggi gitu, sebetulnya tinggi. Warga Indonesia ini mereka gemar membaca, mereka suka membaca, itu suka, dan keinginan mereka untuk maju, untuk bisa meningkatkan skill literasi itu banyak gitu, ada. Tapi yang kurangnya ini akses. Jadi yang kurangnya yang permasalahan utamanya ini bukan minat baca masyarakatnya teman-teman. Walaupun memang itu iya masalah, tapi masalah yang sekarang yang paling disoroti itu adalah akses, teman-teman. Tentu dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan ribuan pulaunya, dengan banyaknya suku, ini masih banyak daerah-daerah yang memang belum tersentuh dengan buku, belum tersentuh dengan pendidikan. Nah, itulah yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam indeks literasi. Saya pun pernah berdiskusi dengan Mas Golagong selaku Duta Baca Indonesia, pengganti Najwa Shihab tahun kemarin. Beliau sudah melakukan safari literasi ke semua daerah di Indonesia, ke semua provinsi, dan beliau pun sama mengatakan hal seperti itu, bahwa permasalahan itu akses buku yang kurang gitu. Jadi kalau seharusnya satu orang itu satu buku, minimalnya ini satu buku diperebutkan oleh 9 orang, oleh beberapa orang, oleh banyak orang. Itulah yang masih menjadi PR kita saat ini gitu. Itu keadaan literasi ini saat ini. Terus kita bicara tentang terus apa yang harus dilakukan gitu. Kenapa sih
indeks literasi. Kenapa sih literasi harus digaungkan, harus memang ditingkatkan, harus diperjuangkan? Teman-teman, salah satu alat ukur untuk mengukur keberhasilan suatu negara itu adalah kualitas sumber daya manusianya. Ketika kualitas sumber daya suatu negara itu bagus, memiliki kualitas bagus, maka nantinya akan berdampak pada pembangunan di negara tersebut, sehingga negara tersebut bisa maju karena manusianya ini sudah berkualitas gitu loh. Dan titik awalnya di mana? Titik awalnya di literasi gitu. Titik awalnya di literasi. Bagaimana seseorang membuat bisa berkualitas itu tanpa dia bisa literasinya kurang gitu. Dan literasi di sini itu bukan cuma baca tulis, teman-teman. Bukan cuma baca tulis. Literasi ini sekarang sudah dirumuskan ada 6 literasi dasar. Yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, ada literasi finansial. Yang ketiga, ada literasi digital. Yang keempat, ada literasi budaya. Yang kelima, ada literasi finansial. Yang keenam, ada literasi kewarganegaraan. Itu jadi kalau bisa disimpulkan, literasi ini adalah semua bagian dari kehidupan kita gitu. Semua hal, semua aspek. Adapun membaca, menulis, memahami itu hanyalah kemampuan dasar. Kalau teman-teman belajar teori Bloom, itu membaca ini tingkatan awal, memahami ini tingkatan awal gitu, menghafalnya tingkatan awal. Tapi ada di atas sana gitu. Setelah bukan cuman udah bisa baca udah berhenti, nggak sampai situ gitu. Tapi setelah baca itu di mana dia harus memahami apa yang dia baca, dia bisa berpikir kritis, dia bisa menyerap informasi, dia bisa berinovasi. Nah, hal seperti itulah itu termasuk bagian literasi. Dan saat ini pun bagaimana Indonesia bisa menghadapi era society 5.0 jika warga Indonesianya masih kurang cakap dalam literasi digital. Itu tidak akan bisa, teman-teman. Kenapa? Karena tadi akan ada misalnya yang bisa semakin bisa, yang nggak bisa semakin nggak bisa gitu. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu kenapa ada hal-hal seperti itu, teman-teman? Karena pendidikan, karena literasi. Gitu. Itu adalah ada sebuah mata rantai, bisa dikatakan rantai setan, rantai keburukan. Nah, itulah yang memang harus kita ubah. Dan bagaimana kita mengubah hal tersebut dengan melakukan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Terus ketika tadi ditanya kenapa sih generasi muda saat ini harus punya minat literasi, minimalnya membaca gitu kan. Kenapa harus suka membaca? Coba tanyakan pertanyaan itu coba tanyakan ke diri teman-teman sendiri. Kenapa saya harus membaca? Gitu. Nanti mungkin ada yang menjawab, saya cuman ingin sekedar hiburan, saya cuman ingin sekedar ingin tahu hal-hal menarik, ingin tahu atau bahkan ingin tahu banyak hal, ingin belajar. Nah, hal seperti itu coba tanyakan, kenapa teman-teman harus membaca? Dari situ mungkin akan ada suatu introspeksi, muhasabah diri gitu. Karena membaca ini kan salah satu hal yang paling esensial. Bahkan di Islam pun kan Iqra yang pertama membaca. Membaca di sini memang bukan diartikan cuma membaca tekstual saja, tapi membaca keadaan. Nah, tapi yang awalnya ini membaca teks gitu. Membaca karena lagi-lagi dari apa yang kita baca itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dari pola pikir kita itu akan berujung pada tindakan kita. Yang nantinya ketika tindakan itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan menentukan nasib diri kita sendiri gitu. Bagaimana seseorang bisa berpandangan luas, memiliki pola pikir yang baik jika yang dia baca itu atau tidak ada yang dia baca. Memang belajar itu dari banyak hal, iya. Belajar itu bukan cuma dari buku, memang betul. Tapi dari buku ini kita bisa belajar banyak hal. Bahkan ada suatu quote kan mengatakan, aku membaca maka aku ada.
Atau salah satu filosof berkata, aku berpikir maka aku ada. Dalam artinya ketika kita membaca, maka kita berpikir, memikirkan apa yang kita baca, gitu. Jadi intinya tipsnya tuh sadari kita tuh membaca tuh untuk apa gitu ya. Betul. Intinya kita harus sadar pentingnya membaca buat diri kita apa gitu. Kalau boleh bercerita, saya pribadi, saya sangat bisa dikatakan hidup saya berubah banyak hal dari buku. Kenapa demikian? Karena apa yang saya baca itu sangat mempengaruhi pola pikir saya dan sikap saya, kebiasaan saya, dan hingga saat ini bisa sampai sekarang gitu. Kalau saya nggak baca buku-buku, mungkin self improvement dulu waktu SMA, itu mungkin saya nggak akan bisa kayak gini, dan banyak hal kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin bisa masih dilaksanakan. Dan itulah pentingnya membaca. Kenapa saya bisa mungkin saat ini diamanya sebagai duta baca, setidaknya saya memiliki kesadaran terhadap pentingnya membaca itu seperti apa sih. Dan saya sudah mengalami hal itu gitu. Saya merasa membaca itu penting bagi hidup saya. Nah, teman-teman harus menemukan alasan membaca itu penting nggak bagi hidup teman-teman gitu. Kalau teman-teman ingin maju, ingin punya kualitas diri yang bagus, maka membacalah. Seperti itu. Nah, satu lagi fakta menarik yang kita temukan dari pemaparan Kang Ihsan ini, bahwa sebenarnya bukan minat literasi masyarakat yang kurang, tapi salah satunya adalah fasilitasnya. Yeah. Fasilitasnya ternyata kita itu bukan ke doktrinnya, jadi kayak banyak orang tuh yang orang Indonesia emang nggak suka baca, tapi ternyata yang salah itu bukan itu gitu, tapi fasilitasnya pun juga belum merata gitu. Yeah. Nah, dari cerita Kang Ihsan, pertama kan kesibukan Kang Ihsan dalam organisasi, dalam kegiatan sosial, terus juga sebagai duta baca Jawa Barat nih. Ada nggak sih kayak Kang Ihsan tuh gimana sih cara mengatasi ketika Kang Ihsan tuh lagi down gitu? Tadi kan ada ya katanya kewalahan, juga sempet kewalahan. Gimana sih cara mengatasinya itu gitu? Kan ada orang tuh kalau udah down ya udah gitu, nggak bisa bangkit. Kalau Kang Ihsan tuh gimana caranya biar bisa bangkit lagi dari down itu? Oke. Yang namanya down, semangat kita turun itu pasti teman-teman, karena kita manusia, wajar. Teman-teman ketika banyak beraktivitas, sibuk kuliah, organisasi atau apa, atau kerja, ketika ada titik di mana teman-teman nggak semangat, itu pasti, dan itu wajar, nggak apa-apa banget. Misalkan sekedar mau rebahan gitu kan, mau ngecharge energi, mau ngecas energi lagi, itu nggak masalah gitu teman-teman. Nah, tapi gimana, kan tadi pertanyaannya gimana mengatasi hal tersebut? Iya. Mungkin satu kayak tadi, lagi-lagi bertanya ke diri sendiri. Kalau saya pribadi bertanya ke diri sendiri, apa sih alasan kita harus melakukan hal tersebut? Misalkan, kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus kerja? Kenapa saya harus organisasi? Kenapa saya harus berkegiatan? Kenapa saya harus aktif bersosial? Hal tersebut menjadi pertanyaan diri pribadi gitu. Ada yang maka ada yang namanya strong why. Konsep strong why. Kita itu melakukan segala sesuatu, coba awali dengan tanda tanya. Kenapa saya harus melakukan itu? Kalau si alasannya kuat, maka ketika kita melakukan itu lebih lama untuk bertahan. Dalam artian nggak mudah menyerah, nggak mudah cepat putus asa, nggak bakal terusan semangat. Terusan semangat di sini pasti ada turunnya, tapi ketika turunnya itu langsung bangkit lagi gitu. Karena dia tahu alasan dia berjuang itu apa, alasan dia itu melakukan kegiatan itu apa. Dia tahu alasannya gitu. Dan hal itu yang harus ditanyakan kepada diri pribadi teman-teman. Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus organisasi? Kenapa saya harus berkegiatan? Kenapa saya harus misalkan bersosial? Nah, hal tersebut ketika sudah nih punya alasan yang kuat, maka lakukan itu. Saya ingin bisa bermanfaat sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya, maka lakukan itu teman-teman. Lakukan sesuatu yang bisa
kita memberikan manfaat dengan nggak menunggu nanti aja lah kalau udah jadi orang besar, nanti aja kalau misalkan udah punya gelar. Nggak kayak gitu teman-teman, tapi lakukan dari sekarang, dari apa yang bisa lakukan saat ini. Sesederhana dengan misalkan mengajar anak-anak di pengajian, atau membantu anak belajar di anak tetangga belajar, atau misalkan berkumpul dengan anak-anak atau aktif di Karang Taruna di masyarakat, memberikan program yang bagus ke masyarakat, atau aktif di kampus dan sebagainya. Hal seperti itu yang mungkin hal-hal kecil, tapi kan setidaknya kita memberikan suatu yang manfaat gitu. Kita bisa memberikan manfaat bagi siapapun itu, bagi orang lain di sekitar kita. Dan ketika kita sudah punya alasan yang kuat nih, ketika nanti turun semangat, aduh capek, kayaknya aku terlalu sibuk misalkan, kayaknya aku terlalu banyak kerjaan, ya nggak masalah, istirahat dulu, udah istirahat, nanti besok berkegiatan lagi. Saya pun kayak gitu. Saya pribadi ketika sudah seharian full kegiatan dari selain kuliah gitu kan, malamnya itu punya waktu untuk me time gitu. Punya waktu untuk me time-nya gitu, untuk waktu saya sendiri nih untuk mengecas energi lagi agar besok lebih semangat lagi menjalani hari gitu. Lagi-lagi ke prinsip diri sih. Prinsip diri. Kenapa saya harus melakukan hal tersebut? Apa tujuan saya? Apa tujuan hidup teman-teman? Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Hal-hal mendasar, tapi itu emang fundamental banget gitu untuk keberlangsungan teman-teman. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup itu bisa diartikan dalam jangka panjang nih. Ada kalau di buku Grit itu dijelaskan tujuan kita itu bisa membagi tujuan-tujuan hidup kita. Dari misalkan tujuan terbesar dalam hidup kita apa? Terus dibagi terhadap tujuan-tujuan kecil yang memang bisa dicapai dalam jangka waktu dekat gitu. Misalkan dalam hal sehari, misalkan besok mau apa nih? Nah itu tadi, itu kan ada tujuan. Kalau kita ngalir aja deh, gitu kan kita istilah kurang terarah gitu. Kurang terarah. Jadi intinya yang bikin Kang Ihsan lebih semangat lagi adalah tujuan dan pertanyaan kenapa gitu, kenapa harus melakukan ini gitu, why? Punya alasan yang kuat. Ya, punya alasan yang kuat. Dan teman-teman kalau kita lihat ya dari pembicaraannya Kak Ihsan ini emang terlihat banget ya, orangnya tuh suka baca, sampai kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau tuh kayak kok bisa ya orang sebanyak itu gitu bicara. Aku pun kayak wah gitu. Jadi emang terbukti gitu kalau misalkan dia itu adalah Duta Baca Jawa Barat 2022. Nah terakhir nih Kak Ihsan, ada nggak sih pesan nih buat mahasiswa yang lain mungkin yang sedang nonton video ini dari Kang Ihsan sendiri? Pesan mungkin dari saya untuk teman-teman yang saat ini sedang berkuliah, atau ya khususnya teman-teman yang kuliah di jurusan PAI. Yang pertama, teman-teman harus harus kenali diri teman-teman sendiri. Apa kelebihan teman-teman? Apa kekurangan teman-teman? Tadi apa tujuan teman-teman? Apa keinginan teman-teman? Hal tersebut coba tanyakan ke diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sudah tahu nih, oh saya punya kelebihan ini, oh saya punya kekurangan ini. Ketika setidaknya kalaupun saya mau bingung punya kelebihan apa, setidaknya teman-teman ketahui dulu apa minat teman-teman, apa ketertarikan teman-teman dalam dunia apa, dalam dunia sosial kah, dalam konten kreator, desain, videografi, atau misalkan sebagai guru dalam hal pendidikan, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Itu temukan ketertarikan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengenali diri teman-teman, upgrade diri teman-teman, lakukan hal-hal yang memang bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman. Dengan apa? Tadi dengan memanfaatkan kelebihan yang teman-teman punya. Adapun kekurangan-kekurangan, lakukan perbaikan gitu. Perbaikan, saya tuh kurangnya skill ini, skill itu, atau kayaknya sikap saya kurang, seharusnya saya pola pikirnya nggak kayak gitu, atau diri saya terlalu malas atau apa gitu kan. Itu kekurangan pribadi baik dalam hal sikap atau dalam aspek hal lainnya, itu perbaiki gitu.
Karena kalau menerima saya mah gini adanya, bukan seperti itu teman-teman, bukan gini adanya, tapi dengan keadaan seperti itu harus diubah gitu. Kalau bukan kita yang mengubah hidup kita, lalu siapa lagi gitu? Orang lain kan gak akan bisa mengubah hidup kita. Makanya yang pertama kenali diri teman-teman, yang kedua upgrade diri teman-teman, yang ketiga untuk mengupgrade diri temukan lingkungan yang tepat, temukan orang-orang yang memang bisa membuat kita untuk terus bertumbuh setiap hari, untuk lebih baik lagi gitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali kan, kalau hari kita sama dengan hari kemarin maka kita merugi. Kalau hari kita lebih buruk dari hari kemarin maka kita hina. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin maka kita beruntung. Nah, itu kata Imam Ghazali. Nah, itu mungkin tiga tips itu yang memang harus teman-teman lakukan saat ini. Selebihnya tinggalkan rasa malas, ya. Tinggalkan rasa malas, tinggalkan habit-habit buruk. Memang sulit gitu kan, meninggalkan habit buruk itu sulit banget gitu. Tapi disitulah ada pembiasaan, ada proses di sana gitu. Yang namanya kebiasaan itu nggak bisa dibuat, kebiasaan baik itu nggak bisa dilakuin dalam 1 hari, 1 malam, 1 minggu, nggak bisa. Mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ya. Jadi intinya mungkin harus ada pemaksaan juga ya kan? Ya, betul. Melawan betul. Rasa malas itu. Gitu. Nah, teman-teman dari semua perbincangan tadi itu kalau misalkan kita sangat butuh nih motivasi, menurut aku adalah rekomendasi untuk terus diputar ulang gitu videonya. Dan mudah-mudahan semua perbincangan yang disampaikan oleh Kak Ihsan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.